Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah, guru produktif pemasaran di SMKS NU Al Barokah Babat, Kabupaten Lamongan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Modul yang pertama yakni mengenali dan memahami diri. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul yang pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar menurut kurikulum Merdeka Belajar? Mendidik dan mengajar menurut kurikulum Merdeka Belajar yang pertama adalah mendidik menyeluruh, yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup atau tumbuhnya. Sehingga kita perlu melihat kondisi siswa kita dan menyesuaikan pembelajaran kita sesuai dengan kondisi siswa agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Karena satu metode mungkin cocok bagi sebagian siswa, namun belum tentu cocok bagi siswa lainnya. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai saat ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, mendidik dan mengajar menurut kurikulum Merdeka Belajar yang terakhir adalah menjadi manusia secara utuh, yaitu dengan mendampingi, menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Modul yang ketiga, yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul ini terdapat 2 materi, yakni kodrat murid dan azas trikon. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang muridnya, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan, yakni penyesuaian keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Yang kedua, kodrat alam,
yakni lingkungan di mana anak berada. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik harus memahami kodrat alam dari masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki siswa. Yang ketiga, kodrat zaman, yaitu mendidik dan mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan zaman merupakan suatu hal yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara kita dalam mendidik dan mengajar pun harus dirubah, menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Materi selanjutnya adalah azas trikon. Di antara beberapa azas pendidikan yang perlu diketahui oleh seorang pendidik antara lain adalah azas trikon. Azas trikon yang pertama adalah kontinu. Maksudnya, tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pembelajaran selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Azas trikon yang kedua adalah konvergen. Maksudnya, pendidikan yang memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik, sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Azas trikon yang ketiga adalah konsentris. Maksudnya, pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan siswa. Ini harus kita terapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai keberagaman peserta didik. Keberagaman menyangkut latar belakang keluarga, ekonomi, termasuk keterbatasan fisik. Hal ini menyangkut gaya belajar anak yang harus kita ketahui dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini terdapat dua materi, yakni budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Selanjutnya, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak. Modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Maksudnya, sudah bukan zamannya guru mendikte murid, melainkan guru sebagai fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulada, ing madya mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Materi selanjutnya adalah trisentra pendidikan, yakni ada 3, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, dan bagaimana cara pandangnya terhadap sesuatu. Yang kedua, sekolah.
Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Yang terakhir, masyarakat. Masyarakat atau pergerakan pemuda merupakan pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak. Demikian pemaparan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar dari saya. Bapak dan Ibu, setelah menyimak video aksi nyata, diharapkan untuk dapat meluangkan waktunya mengisi umpan balik pada link berikut, atau dapat mengisinya di kolom komentar dengan format "Dulu saya berpikir bahwa ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini." Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.